Assalamualaikum Ustazah Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diah Laras. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga tetap semangat dan tetap diberi kebarokahan sehat. Amin, amin, Amin. amin. Tinggal menghitung hari ini Ustazah Iya, Mai menjelang insya Allah Ramadan. eh, secara hitungan Riyadul Hilal Mm-mm. apa hisab ya bahwa satu Ramadan kami mengikutinya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Baik. Karena itulah Jumat malam kita sudah berniat dan sudah sahur ya. Baik. Tarawih pertama nggih Ustazah ya di Ya, hari termasuk Jumat malam itu Jumat adalah malam ya. tarawih pertama. Ya. Baik. Nah, ini terkait dengan pembersihan jiwa jelang Ramadan. Nah, ini apa saja yang mau disampaikan nih oleh Ustazah Mai? Monggo mukaddimahnya Ustazah. Terima kasih Mbak Laras dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak, luar biasa banyaknya nikmat karunia yang diberikan kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah Selasa 25 Februari 2025 insya Allah adalah 26 Sa'ban 1446 Hijriah. Dengan harapan walaupun kurang 4 hari ke depan, kita mohon pada Allah masih diberikan kekuatan, kesempatan usia yang barokah untuk bisa menyambut Marhadan Mubarak, bulan Ramadan yang diberkahi, bulan kemuliaan. Karena itulah selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak bisa lepas dari salah, khilaf dan dosa, maka untuk menyongsong ini kita perlu tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, agar kita betul-betul bisa siap menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan kelipatan-kelipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Namun sebelum kita sharing tazkiyatun nafsi ini, kita mohon pada Allah salawat salam senantiasa tetap terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang, jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam ini. Fa insyaallah kita yang berupaya dan bersungguh-sungguh menjalankan sunnah dan syariat, insyaallah itulah yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, nah untuk jelang ini pembersihan jiwa yang harus kita lakukan yang pertama adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Tubu ilallah, taubatan nasuha. Tubu ilallahi jami'an, ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman,
agar kamu beruntung. Yang Allah tuangkan di dalam surat An-Nur 31. Para pendengar sekalian, kalau kita sudah berniat dengan ikhlas mukhlisina lahuddin karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tetap berupaya seoptimal mungkin kita tinggalkan hal-hal yang menyebabkan dosa dan jalan menuju kemaksiatan. Dan kemudian kita menyesali perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan buruk yang pernah kita lakukan dan selanjutnya tentu bertekad, berazam tidak akan mengulangi lagi. Karena itulah istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh henti, yang harus terus terbasahi hati dan lisan kita ini dengan kata-kata maghfirah. Dan juga termasuk juga kita mohon permaafan keridhaan orang-orang yang pernah kita dolimi, kita sakiti, baik sengaja pun atau tidak. Nah itulah kaitannya tentu berlanjut kepada membersihkan hati dan penyakit hati, ya. Sehingga apa-apa yang masih tertinggal di dalam kolbu kita ini, ya terus dibersihkan supaya menjadi kolbin salim. Karena apapun harta sekian banyak dan anak-anak pun yang dibanggakan, semuanya itu tidak akan bisa memberikan manfaat kalau kemudian hati ini, jiwa ini dalam keadaan kotor dan tidak atau belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Karena pada hari kiamat nanti tidaklah bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Kita sadari bersama para pendengar sekalian yang berbahagia, inilah yang banyak menggerogoti. Bisa dikatakan seperti binatang rayap yang perlahan-lahan menghabiskan apa yang ada di hadapannya. Termasuk hati yang penuh dengan iri, kedengkian, sombong, dan dendam inilah yang akan bisa membakar, menghabiskan seluruh amal soleh kita. Makanya itulah kalau betul-betul kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kaitannya dengan supaya tidak tersimpan iri dan dengki kesombongan. Dan juga masih ada hal yang tidak enak dengan saudara-saudara kita, apalagi dengan sesama orang-orang yang beriman, ya terus peningkatan keikhlasan dan ibadah dan doa ini diikuti dengan rasa dan sikap rendah hati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wajadibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya, karena yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim itu adalah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksud saya hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, dengan diam ini insya Allah akan bisa menutup jalan fitnah, menggunjing, menyinggung perasaan orang lain, dan merespon dengan hal yang tidak bermanfaat. Maka insya Allah
perbuatan kita, lahir batin kita, jiwa kita ini akan bisa terkontrol, diikuti dengan dzikrullah katsira. Banyak berzikir, terutama adalah membaca Al-Quran. Saya yakin dan percaya, Pak, insya Allah para pendengar sekalian yang berbahagia, semuanya ini yang sempat beratensi dengan kita-kita ini, ya, maka bacaan Al-Qur'annya adalah istiqomah. Karena sudah sering kami sampaikan bagaimana besarnya manfaat fadilah qara'atul Qur'an, membaca Quran, apalagi diikuti terus memahaminya, mentadaburinya, yang itulah menjadi penolong kita di dunia ini, terlebih-lebih nanti di alam barzah, sampai menjadi syafaat juga di yaumul kiamah nanti. Karena memang untuk menenteramkan hati tidak lain adalah dengan berzikir, dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu maaf, tidak pada hari tertentu. Yang banyak kita lihat itu adalah yang mengkhususkan bahasa Jawanya ngepene, tetapi hanya pada malam Jumat saja. Sedangkan malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis itu kosong, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati selalu tentram. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, termasuk sewaktu pagi sebelum matahari terbit pun dan sebelum matahari terbenam, ya, dengan terus mengingat Allah dengan doa pagi dan sore, sambil terus membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi sudah datang, ya, dan kita bisa berikhtiar untuk mencari karunia Allah. Dan alhamdulillah matahari sudah mulai perlahan-lahan terbenam ke barat, dan itulah tanda kita diperintahkan untuk beristirahat, untuk memberi kesempatan tubuh ini yang telah penat, yang seharian mencari karunia Allah, untuk beristirahat, agar nanti tengah malamnya bisa bermuajah kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa kembali curhat apa saja yang menjadi permasalahan dan problem kehidupan kita. Nah, para pendengar sekalian, inilah perlunya kita banyak berzikir dan merenungi makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Janganlah kita seperti kebanyakan orang awam yang membaca Al-Qurannya menjelang Ramadan ini, kemudian usai Ramadan sudah ditutup dan akan dibuka lagi Ramadan yang akan datang. Nah, ini adalah awam. Jadi tidak masih belum bisa menghujam ke dalam dadanya, yang karena hanya sesaat saja, itu masih belum istiqomah. Maka kenapa juga diperintahkan sebanyak puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayaumul Bid, masuk di bulan Sa'ban ini banyak-banyak berpuasa, nanti di hari Arafah, kemudian di bulan Muharram, ya. Tapi setidaknya yang menjadi latihan diri itu adalah Senin Kamis itu, ya. Sehingga itu akan menjadikan pembersihan secara jasmani juga, secara kesehatan, tetapi adalah efeknya juga akan menjadikan cahaya di wajahnya, sehingga
insya Allah sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim ini, man soma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina khorifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Maka Pak insya Allah. Nah ini kita tinggal siap diri, ya pembersihan itu yang sudah terlatih puasa Senin Kamis, insya Allah menyongsong Ramadan ini semakin sukacita bahagia. Kalau orang-orang yang imannya munafik hanya untuk dilihat orang, maka menyambut bulan Ramadan ini malah merasa kesal. Aduh, kok sudah bulan Ramadan lagi sih? Kan jadinya tidak bisa makan siang enak-enak, tidak bisa lagi duduk-duduk di kafe, semuanya harus dibatasi, malam-malam juga tidak bisa healing-healing, menikmati malam, tapi harus sholat tarawih. Nah ini kalau orang-orang yang jiwanya munafik, walaupun mengatakan beriman pada Allah secara lisan, tetapi hatinya dalam melaksanakan perintah Allah itu adalah enggan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, yang tidak kalah pentingnya agar betul-betul kita melaksanakan Ramadan menjadi lebih khusyuk dan lebih barokah, karena sudah tidak ada lagi gap atau hal-hal yang tidak baik dengan orang lain. Jadi kita terus perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jangan sampai saat ini ada yang saling tidak menyapa. Ya, apalagi ngapunten, ternyata karena ini ada saja fenomena di depan kita. Nah, dengan orang tua, dengan mertua tuh, ya tidak nyopo-nyopoan. Termasuk dengan tetangga, bahkan mungkin dengan teman sekantor, dengan pimpinan. Nah, inilah yang kita lihat. Rasulullah menyatakan bahwa an Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasin layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'a bisalam. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot atau tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Mereka berdua bertemu namun saling berpaling dan yang lainnya berpaling. Dan yang terbaik di antara mereka berdua yaitu memulai dengan memberi salam. Maka inilah kesempatan yang baik untuk terus menyambung silaturahim yang terputus, termasuk meningkatkan kepedulian. Dan biasanya karena tidak saling menyapa ini kemudian tidak ada kepedulian, tidak ada rasa tolong menolong. Ya, karena pernah saling tersakiti. Maka inilah segera meminta maaf, ya diikuti dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah bersikap saling ego. Pak insya Allah nanti kapanpun ajal akan menjemput, maka akan ringan roh itu menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, disiapkan bagi para agnia, terutama ya, siapapun yang punya harta sudah 1 nisab, ya dikeluarkan zakatnya. Sedekahnya juga nanti diperbanyak. Ya, terutama zakat fitrah ini, ya semuanya mulai si kecil
yang masih menyusui. Tapi kalau masih di dalam kandungan, insya Allah masih belum wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tapi bayi-bayi yang menyusui semuanya dipersiapkan zakat fitrahnya, termasuk terutama adalah diri kita masing-masing selaku kepala keluarga, sehingga itulah yang menjadi pembersih, tazkiyah, ya pembersih. Makanya yang siapapun yang melakukan zakat namanya kan muzaki. Sedangkan yang menerima zakat yang 8 asnaf itu adalah mustahi. Ya. Di surat Taubah dikatakan bahwa difirmankan Allah, khudz min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Para pendengar sekalian, nah semuanya harus punya planning, harus punya tatanan. Karena itulah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita upayakan ada target di dalam ibadah Ramadan ini. Targetnya apa? Ya terutama ya ada mencari la'alakum tattaqun. Tetapi diharapkan mungkin yang masih kurang-kurang, masih yang belum, dulu tajwid saya belum baik. Saya harus ngepen bagaimana memperbaiki tajwid saya. Kemudian alhamdulillah dulu mungkin belum khatam. Ya, tetapi sekarang diupayakan khatam. Yang sudah khatam mungkin ditambah. Ya, dan sudah khatam pun ditambah sekarang dengan maknanya. Nah, target-target ibadah ini yang insya Allah lah yang akan diupayakan. Atau dulu mungkin sholat tarawih itu masih dianggap sunnah. Jadi sampai ada beberapa hari yang tertinggal tarawihnya. Karena yaitu tadi menyusuri tawaf di mall, ya, sehingga tarawihnya hilang. Ya, sehingga inilah yang perlu disiapkan target-target Ramadan secara fisik dan mental, terutama mungkin semakin semarak untuk putra-putri kita. Ya, tidak-tidaknya ada bedanya menyambut Ramadan ini mungkin dengan dekorasi-dekorasi yang menyenangkan, marhaban ya Ramadan, ayo ditulis atau buat hiasan-hiasan. Diingatkan lagi doa-doa mau berbuka. Nah, ini kemudian disiapkan anak-anakku nanti istirahatnya harus cukup, bermainnya tidak berlebihan, ngajinya juga tertata supaya kalau dibangunkan sahur tidak rewel. Nah, inilah target yang ingin dicapai, ada peningkatan. Ya, biasanya yang ditargetkan itu adalah beli baju baru, kue-kue tersedia untuk hari rayanya dulu. Ramadannya mulai pertama sampai akhir ini diabaikan. Nah, inilah yang semogalah karena memang setiap amal innamal a'malu binniyat, semua amalan itu tergantung niatnya. Dan itu adalah wa innamal likulli imrin manawa, ya tergantung apa yang akan diniatkannya. Maka termasuklah kita dikatakan itu hijrah menjadi lebih baik, ya. Dulu persiapan yang biasa-biasa saja, tapi sekarang mengajak seluruh anggota keluarga bagaimana untuk siap berRamadan. Yang memang alhamdulillah Ramadan ini adalah di bulan ke-9. Bulan 9 ini adalah angka nomor 8 di dalam Quran, itu surat Taubah. Maka awal ini junto dengan bulan untuk bertaubat sebenar-benarnya, taubatan nasuhah. Insya Allah Ramadan, bulan pembersihan ini akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Memang yang dipilih
oleh Allah Subhanahu wa taala bulan penebusan dosa. Semoga dosa kita tertebus dengan puasa ini betul-betul bersih dengan segala meningkatkan kebaikan-kebaikan dalam ibadah maupun muamalah berupa sedekah, zakat dan sebagainya. Dan inilah yang akan bisa mencapai seseorang itu mendapati tatakun, jadi manusia yang bertakwa. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Begitu Mbak Laras. Ya, baik. Terima kasih Ustazah Mai. Mudah-mudahan nanti di momen Ramadan ini, jelang Ramadan ya, ini bisa lebih mempersiapkan diri. Kemudian juga yang kemarin-kemarin belum khatam Al-Quran atau ingin lebih memperdalam lagi makna-maknanya gitu, bisa lebih tahun ini bisa diwujudkan begitu. Terima kasih untuk Anda pendengar yang ingin bergabung pagi ini. Penelpon pertama ada Pak Damanuri di Blimbing. Kita coba terima teleponnya pagi ini. Assalamualaikum Pak Damanuri. Pak Damanuri, assalamualaikum. Nah, sepertinya tidak bisa mendengar ini suaranya, nggak bisa masuk. Nanti coba kita coba lagi ya. Monggo Pak Damanuri, telepon kembali supaya bisa kita coba untuk angkat teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru masuk Mbak Reza. Dengan Laras pagi ini Pak Damanuri. Ya. Alhamdulillah koneksi internetnya baru masuk Mbak Laras ya. Monggo silakan Pak Damanuri. Ustadz Umi Maisaro yang jenengan sampaikan tadi temanya cukup menarik ya, di bulan Ramadan dan bulan sosial ya. Ini begini Ustadz, kebanyakan orang ini kan Ramadan itu harusnya kan mengekang hawa nafsu ya, baik nafsu duniawi maupun nafsu yang lain ya. Terutama kita melihat sekarang kan pemerintah ini kan membuat mengirit semua sektor ya. Saya mau tanya, harusnya umat Islam ini mendekati Ramadan ini harusnya kadang itu kan menjelang berbuka, kadang kan kita lihat menyiapkan buka-buka yang terlalu mewah dan individu-individu selain ngabuburit lah. Gimana menurut pandangan Islam ngabuburit yang benar untuk pengetahuan kita Ustaz ya, supaya rasa berbagi itu ada kan. Saya salut dengan masjid-masjid yang menyiapkan berbagi, tapi kadang kan di situ kadang kan ada yang tidak dimakan, ada yang ya mungkin tidak suka, lalu tidak dimakan tapi minta kan. Ini gimana menurut pandangan Ustadz Maisaro dan pandangan Islam pada umumnya? Mudah-mudahan Ramadannya sama ya Umi ya. Kita doakan sama supaya seru Mbak Laras ya. Seru menyambut Islam, menyambut Ramadan dengan kebahagiaan. Saya kira itu Mbak Laras, tetap bersama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Mbak ya. Terima kasih Pak Damanuri. Ya, kaitannya ini juga kita merujuk pada ayat Allah yang mengatakan al-mubadirina kana ikhwatu syaitan. Mubadir itu buang-buang istilahnya ya, adalah temannya setan. Maka di surat Al-Furqan, supaya tidak mubadir, alladzina yunfiquna, ya, dalam berinfak ini adalah walam yakturu, janganlah terlalu kikir dan jangan pula terlalu berlebih-lebihan. Jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Nah, kaitannya dengan makanya kenapa ini untuk tadi kaitannya supaya mengengang hawa nafsu,
yang biasanya makan 3 kali, ada satu yang hilang itu, ya tidak lain adalah menjadi berbuka dan sahur saja. Secara tuntunan Allah dan Rasulnya lewat kanjeng Nabi kita, maka apakah itu kalau sekarang disikapi dengan ngabuburit itu, ya diupayakan tetap tidak berlebih-lebihan. Ya, jadi ya ditentukan saja satu menu. Sekalipun mereka itu yang memang agnia lebih, maka inilah tadi yang alhamdulillah disalurkan ke masjid, ke musola. Bahkan ada yang tidak masjid musola yang langsung disalurkan kepada ngapunten, biasanya ini ojek ya online atau orang yang musafir di perjalanan. Nah ini sangat-sangat alhamdulillah bermanfaat sekali. Nah kalau tadi ya oknum sendiri, orang itu sendiri yang merusak keimanannya adalah minta, tetapi kemudian kalau tidak disukai ya dilimpahkan aja kepada yang lain. Memang bukan membenci, memang dia tidak suka, tidak menyalahkan sih. Memang ada yang orang tidak suka saya makan ayam itu, ya salah satunya mungkin karena alergi, ya diberikan saja yang memang suka. Nah inilah yang alhamdulillah sudah ada peningkatan di mana-mana ini sampai kemudian insya Allah terjadwal itu di masjid-masjid. Di tempat kami aja beberapa masjid ini sudah menjadwalkan sehingga tidak sampai berlebih dan kemudian menjadi hal yang mubazir. Tanggal sekian ini siapa saja, nah, perlunya ini dan penyikapan ini. Alhamdulillah ini ternyata lebih efektif dan untuk menghindari tadi yang berlebih-lebihan. Siapapun yang ingin ngabuburit tadi, ya tetap yang sesuai dengan kemampuan perut ini ya. Pinginnya masuk es saja 3 Mbak Laras, ono es teh, es duren. Siapa lagi Mbak? Es tape ketan. Ya enggak mampu. Selain nanti malah tidak menjadi pembersih jiwa ini, awak ini, tambah langsung diabetesnya tambah tinggi, manis-manis. Berbukalah dengan yang manis-manis, tapi jangan kemanisan, ya. Begitu ya, Pak Damanhuri, ya. Semoga aja bisa. Ya tadi perlunya penataan diri, persiapan targetnya tadi. Baik, terima kasih Pak Damanhuri di Blimbing. Ada yang bergabung pagi hari ini di line telepon di 0341495850. Assalamualaikum, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Irwan. Ya betul. Monggo silakan. Assalamualaikum Ibu Hajah nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi hujan gerimisnya loh, jadi kedinginan Bu. Begini Bu, dua hal yang saya tanyakan begini. Tadi masalah iman kan, menurut saya masalah iman di sini ya. Memang sekarang diwajibkan berpuasa juga ke orang yang beriman kan di sini ya. Nah itu masalah iman. Iman itu kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Apalagi saya mungkin imannya masih lemah. Seperti Bu, ada istilah begini. Kalau laki-laki pada umumnya ya, itu yang mulai iman. Dok, kadang-kadang kan godanya wanita kalau laki-laki. Dompet tebal sedikit juga kadang-kadang udah lain kan. Nah, kalau kita membaca kisah Nabi Yusuf seorang nabi yang paling ganteng ketika digoda seperempuan cantiknya menjual, tapi kuat Nabi Yusuf makan imannya, dan itu tidak boleh Allah. Tapi kadang-kadang begini, pantasan kalau toh memang wanita sebagai kontra laki-laki, ada sejarah Nabi Yusuf. Nah bagaimana para ibu? Karena laki itu godaan laki-laki itu sudah punya harta, pasti godaannya wanita. Makanya kalau kita membaca kisah Nabi Yusuf, berarti ada di zaman Nabi Yusufnya. Sedangkan wanita itu diciptakan Allah bukan untuk jadi penggoda, bahkan wanita itu adalah lebih mulia, bahkan sebagai tiang dan negara. Itu kan seperti itu, lebih mulia, lebih bisa menciptakan keturunan. Itu dari seorang wanita kan. Nah bagaimana pendapat Ibu Sadah tentang dikaitkan dengan kisah Nabi Yusuf bahwa Julaiha menggoda
Nabi Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ini karena wanita memang ciptaan Allah yang kedua setelah Nabi Adam, yang mana dengan diambil dari tulang rusuk ini maka lemah, maka jangan dalam merawatnya jangan sampai ngeluknya, istilahnya ngeluk itu apa ya, meluruskannya jangan sampai terlalu keras sehingga malah nanti menjadi patah. Makanya di dalam Islam dituntunkan bahwa terutama tentang kewanitaan ini, ya, wanita yang soleh adalah yang tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya dan taat kepada suami. Sehingga inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tapi di sisi lain yang memicu menjadi penggoda katanya ini adalah syaitan ini. Karena itulah tetap semuanya diperintahkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan berpuasa inilah maka pembuluh darah akan menjadi penyempit. Jadi kesempatan setan untuk menggoda ini akan menjadi tertutup. Maka merujuknya jangan ngapunten. Lah, Nabi Yusuf saja juga bisa tergoda, apalagi saya. Nah, jangan dianalogkan seperti ini. Menurut hemat saya, Nabi Yusuf memang ada di ayat itu digoda, tetapi pada hakikatnya dia mengatakan ini akhafullah. Saya takut pada Allah karena ada tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun panjenengan Pak Irwan dan termasuk semua para lelaki adalah merujuknya itu ini akhafullah. Saya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak kisah-kisah selain dari Nabi Yusuf itu, yang lain-lain termasuk yang laki-laki yang mau dengan keponakannya yang minta hutang itu, tetapi kemudian ingat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jadi, maka tetap diberikan harta itu tanpa harus berbuat kemaksiatan. Termasuk kemudian juga seseorang yang mengumpulkan uang ingin merasakan bagaimana wanita cantik yang senantiasa istilahnya pamer di hadapan rumahnya, tetapi begitu sampai masuk ya langsung ingat tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung pucat pasi dan lari, dan dia meninggalkan uang itu untuk perempuan ini. Ini banyak hal semacam ini. Jadi kembalinya pada diri masing-masing. Kalau semua mengatakan, terutama para laki-laki dan juga perempuan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan terjadi. Walaupun memang yang terkenal penggoda itu adalah harta tahta wanita. Tetapi akan sekarang dibalik, seseorang itu juga akan mulia dengan hartanya karena ternyata untuk kemaslahatan bersama, untuk membantu sesama manusia. Dan tahtanya ini juga ternyata untuk menegakkan keadilan, sebagaimana Umar bin Khattab, sebagaimana Utsman bin Affan, nah, dan sebagaimana Abu Bakar, dan juga tokoh-tokoh yang lain di dalam sejarah tarikh Islam itu adalah tahtanya ini bukan untuk adigang adigung adiguno mumpung aku dadi rojo, tetapi malah untuk kemakmuran masyarakat, sehingga orang yang ghairu muslim, non muslim saja yang dikisahkan Yahudi itu karena kebijakan Umar bin Khattab, maka rumah yang awalnya akan dipaksa digusur, maka dengan rela dan ikhlas hati diberikan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga wanita ini, ya, wanita
pendamping-pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pendamping-pendamping Khulafaur Rasyidin. Ya, ini adalah sebagai gambaran bahwa mereka adalah para musyahidah yang juga mengorbankan diri dan jiwanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga seorang wanita yang malah bahagia karena seluruh anaknya laki-laki itu gugur di medan laga. Dan inilah jadi tetap makanya Islam, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum wanita ini adalah barang siapa yang beriman man amila solihan min dzakarin au unsa, baik laki-laki atau perempuan, fahuwa mukmin, dan itu beriman, maka akan diberi kehidupan yang baik, hayatan thayyibah wal ajruhum, dan mereka itu tidak akan dihinakan sedikit pun. Maka itulah Pak Irwan dan seluruh pendengar sekalian, jadi diangkat sekarang wanita tahta dan harta ini malah yang diupayakan menjadi penolong seseorang itu fi dunya wal akhirah, tidak menjerumuskannya, tapi malah mengangkat derajat di hadapan manusia, terlebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Irwan. Mohon maaf ya. Terima kasih. Pak Irwan sudah terjawab pertanyaannya. Di line telepon ada yang gabung, nanti di WhatsApp kita akan segera bacakan. Ada beberapa yang sudah masuk juga di 4958850. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman. Betul. Monggo silakan Pak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang menjadi inti semua orang Islam diwajibkan berpuasa karena walaupun imannya itu naik turun ya Ustazah ya. Yang jelas itu yang menjadi intinya orang Islam diwajibkan berpuasa karena perintahnya berpuasa itu wajib, entah itu imannya naik turun atau sama sekali imannya hanyalah iman percaya saja, itu kan intinya semua orang Islam diwajibkan berpuasa. Tapi yang saya tanyakan bukan itu, yang saya tanyakan bagaimana kalau orang yang selalu menjalani insulin itu apakah membatalkan puasa? Karena ini juga banyak orang yang ingin mengetahui orang insulin itu hukumnya apa, bisa membatalkan puasa atau tidak. Contoh seperti saya kan harus insulin, kalau nggak insulin saya bisa gula darah bisa tinggi sekali. Jadi hukumnya bagaimana bila insulin? Insulin itu tidak mengenyangkan Ustazah. Yang mengenyangkan atau yang menghilangkan hal itu hanyalah infus saja. Ini insulin apa Tapi hukumnya? tetap puasa. Tapi puasa? Ya. Tetap puasa. Tetap puasa. Oh, itu hukumnya bagaimana insulin? Solusinya seandainya itu membatalkan puasa kalau siang itu solusinya bagaimana? Demikian Ustazah yang dirahmati Allah. Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi makanya yang semuanya kan wajib berpuasa. Sakit, kecuali kalau sakit diganti dengan hari yang lain. Tetapi kaitannya dengan orang diabetes ini malah insya Allah para penderita diabetes dengan adanya puasa ini kan akan malah membantu bagaimana makanannya teratur ya. Walaupun tadi menggunakan insulin, kalau pakai insulin ini kan disuntikannya sebelum makan. Nah, makannya kan saat sebelum berbuka dan sebelum sahur ya. Jadi bukan kalau siang hari kan juga insya Allah tidak mungkin menyuntikkan insulin belum tidak makan. Dan malah akan lemas kalau disuntik insulin siang hari berpuasa, kolap nanti Pak. Ya, makanya itu tetap saja memang itu saran dari dokter ya diminum, disuntikan sebelum
berbuka dan sebelum sahur. Tapi kalau siang kan tidak. Ataupun memang nanti kalau ada makan malam, jadi kan memang harus sedikit-sedikit sesuai dengan porsi. Ya usai terawih lah. Ya sekitar jam 90 jadi disuntikan. Jadi insya Allah tetap berlangsung, tapi tidak pada siang hari. Baik. Oke, Pak Rohman, begitu. Ya, baik, terima kasih. Ini ada 3 WhatsApp yang harus saya bacakan, mungkin bisa ditanggapi singkat, Ustazah, karena waktunya takutnya nggak cukup. Semoga bismillah. Ada Bu Wati, selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah. Meletakkan Al-Quran setelah bulan Ramadan itu saya banget. Bagaimana tipsnya Ustazah biar Al-Quran ini terus istiqomah dibaca setiap harinya? Saya langsung bacakan semua Ustazah. Kemudian ada juga Pak Ferry di Surabaya. Assalamualaikum. Bagaimana cara supaya hati fokus ibadah, terutama jelang Ramadan yang akan datang? Nah, kemudian yang ketiga ada Pak Yudi di Singosari. Assalamualaikum Ustazah. Tujuan puasa itu adalah untuk melatih kita supaya berbuat baik di bulan-bulan selain pada bulan Ramadan. Nah, tapi realita kita sekarang tidak demikian. Mungkin selesai Ramadan ya, kembali berbuat dosa. Nah, artinya berpuasa ini gagal dan tidak tercapai. Apakah zaman dulu juga demikian? Maka tidak mendapat pintu ar-royan, jalan masuk ke surga. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bunda Wati, saya meletakkan Al-Quran di musola, di samping sholat. Nah, sehingga disitulah usai sholat bisa langsung kita baca nanti lagi. Jadi bisa istiqomah dan setiap hari bahkan bisa mencapai 5 kali. Tadi termasuk ditargetkan. Kalau memang ingin sehari bisa mencapai 1 juz agar 1 bulan ini bisa, maka setiap usai sholat itu bacanya 2 lembar. Karena 1 juz itu 10 lembar. Untuk mushaf yang insya Allah yang rata-rata itu ya, yang di setiap akhir surat ada titiknya. Jadi penutup ayat itu. Insya Allah rata-rata Al-Quran itu setiap 1 juz ada 10 lembar. Sehingga kalau sehari kita baca 10 lembar terbagi 2 lembar usai sholat akan menjadi 1 juz. Jadi itu tempatnya di situ, di dekat kita sholat. Insya Allah ada apa istilahnya dampar atau jingklik kecil diletakkan situ sehingga mudah sekali mengakses dan membukanya. Pak Ferry, untuk supaya hati fokus beribadah, sekarang ditulis sing gede biar jelas ceto. Targetnya apa? Ya, 1 duha. Nanti tarawih tidak boleh potong. Kemudian jadwal memberikan sedekah atau bisa setiap pagi, setiap subuh di masjid. Target 2, sholat subuh harus di masjid. Ya, jadi dengan target itu termasuk tadi setiap hari 1 juz, 1 day 1 juz. Ya, setelah sholat 2 lembar. Ya, ditulis, ditempelkan di mana? Ya, di dekat musola ataupun di pintu kamar. Ini target yang harus saya capai supaya fokus. Ya, tapi diawali dengan permohonan maaf kepada seluruh anggota keluarga, termasuk kepada kedua orang tua kalau masih ada. Insya Allah ini akan menjadikan hati bersih sehingga ibadah kita lebih fokus. Ya, Pak Yudi, ya memang diharapkan Ramadan ini bulan latihan, waskat ya, supaya pengawasannya melekat. Nah, ini yang diharapkan adalah terus menerus. Ya, dan ini kalau tidak terus menerus itu saya kira adalah orang-orang ya tertentu ya, memang itu tertentu fenomena yang di hadapan kita masih terus berbuat kezaliman. Tetapi kita lihat diri kita sendiri sajalah. Ibda binafsik dari masing-masing diri dan juga mengajak seluruh anggota keluarga. Jadi termasuk tadi kalau terdengar terus bacaan
Al-Quran, maka kita didik anak-anak kita ngaji itu tidak hanya Ramadan saja. Nah, Allah memberi rezeki juga tidak hanya Ramadan saja. Kita harus terus-menerus fokus ya. Dalam artian ngaji itu harus setiap hari sebagaimana kita bersyukur diberi nafas ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Bersedekah juga demikian. Ya, tidak hanya pada bulan Ramadan takjil, tapi bisa dikembangkan setiap Senin Kemis kita berikan di masjid. Ini banyak masih orang yang puasa Senin Kemis. Ya, kita sampaikan di sana. Nah, inilah yang akan terus-menerus kalau setiap diri menyadari ini semua, maka dari awalnya yang satu-satu, akhirnya satu keluarga, yang akhirnya diharapkan ada kesamaan. Apalagi kalau panjenengan sebagai seorang RT, tokoh di tempatnya, maka ini akan bisa mengajak. Menggilir tadi kaitannya memberikan takjil itu tidak hanya Ramadan, tapi setelah Ramadan adalah tetap ada terkirim Senin Kamis itu. Atau pada saat puasa Yaumul Bid, nah, maka akan terus menerus. Termasuk terawih, tidak hanya diri kita sholat malamnya berupa terawih itu, tetapi setelah itu harus terus istiqomah, ya tahajudnya. Maka inilah yang dikatakan tadi mendapatkan pintu royan itu ya yang memang istiqomah, sambung menyambung terus, ya sampai bertemu Ramadan berikutnya. Kalau tidak, ya mendapatkan pintu di rumahnya masing-masing atau di lawang di rumah saya. Ya, baik. Terima kasih Ustazah. Ini tadi WhatsApp terakhir dari Pak Yudi di Singosari. Sebenarnya masih ada telepon, tapi mohon maaf karena waktu terbatas belum bisa diangkat teleponnya. Sebagai penutup Ustazah, monggo. Ya, terima kasih semuanya, termasuk Mbak Laras yang telah membersamai. Sekali lagi, Maisaro hamba yang fakir ini juga mohon maaf selama memandu atau sharing di setiap Selasa ini ada hal-hal yang tidak terasa menyampaikan sesuatu yang kurang berkenan. Mohon maaf itu kesalahan. Tapi kalau benarnya, semoga ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakannya dan kita bisa diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa tubu ilallah, taubatan nasuha, hati kita bersih, ibadah kita secara optimal, hubungan sesama manusia enjoy dan happy, sehingga amal soleh kita meningkat dan kita bisa meraih la'alakum tatakun. Insya Allah, amin Allahumma amin. Terima kasih, sampai jumpa di Ramadan pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mai pagi hari ini terkait dengan pembersihan jiwa jelang Ramadan.